di kursus masak online bareng Sajian Sedap. Kembali lagi bersama dengan saya Resi. Nah, di tema minggu ini kita akan membuat hidangan kreatif dan anti bosan mengolah ayam Sassy Lovers. Dan hidangan yang kali ini kita akan membuat pasta ayam panggang saus creamy. Menarik banget kan? Jadi langsung aja tonton videonya sampai akhir. Dan ini di depan Resi juga sudah ada bahan-bahan, langsung aja kita sebutin. Jadi yang pertama di sini ada pasta spiral atau fusilli, ini 150 gram dan sudah direbus dan disaring. Lalu di sini ada 1 buah bawang bombay, ini sudah dicincang. Lalu ada 4 siung bawang putih dan ini juga sudah dicincang. Lalu ada 1 buah dada ayam, ini sudah dipotong kotak. Ada 50 gram wortel, ini juga sudah dipotong kotak dan sudah kita rebus. Lalu ada 50 gram buncis, ini sudah kita potong 1 cm. Lalu ada 50 gram jagung pipil, dan ini ada 400 ml susu cair, ada 100 gram keju cepat leleh, ada 3 buah telur, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan yang terakhir ini ada 2 sendok makan margarin untuk menumis. Nah, ini nih Sassy Lovers, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pasta ayam panggang saus creamy. Nah, untuk yang sudah bergabung di Facebook dan juga di Instagram Sajian Sedap dan juga di Facebook Grid, lalu ada di Nakita dan juga Nova, selamat datang nih Sassy Lovers. Dan kalau Sassy Lovers mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar, mau tanya seputar resep yang kali ini kita buat, atau mau request hidangan serba ayam yang kreatif, boleh banget. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk absen Sassy Lovers itu nontonnya dari kota mana aja, karena nanti ada Kak Putri yang akan membacakan semua komentar dari Sassy Lovers. Halo Kak Putri. Halo Mbak Resi, halo Sassy Lovers, yang mau tanya-tanya boleh langsung tulis di kolom komentar. Ya, boleh banget, langsung aja. Nah Kak Putri, langsung sampein ke Kak Resi nih. Betul. Nah, ini karena bahan-bahannya semuanya udah kita siapin, jadi kita tinggal eksekusi aja semua bahan-bahannya. Jadi yang pertama kita akan menumis bahan-bahannya terlebih dahulu nih Kak. Jadi nanti sausnya ini akan kita buat terpisah nih Sassy Lovers. Nah, ini kita akan panaskan margarin. Ini margarinnya cukup menggunakan 2 sendok makan aja. Dan ini kita tambahkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya sudah dicincang dan juga ada bawang putih, 4 siung bawang putih. Nah, ini kita tumis-tumis sampai dia harum, baru selanjutnya kita tambahkan si ayam. Absen nih Kak Resi dari Mas Ayu. Assalamualaikum, Pulau Gebang hadir Kak Resi. Waalaikumsalam Mas Ayu, halo Pulau Gebang, selamat siang. Itu sampai harum banget ya Kak? Iya Resi? betul, jadi sampai si bawang bombay dan juga bawang putihnya ini harum, baru selanjutnya kita tambahkan ayam. Kita aduk-aduk aja, kita tunggu sampai dia matang. Sampai kecoklatan gitu ya Kak Resi ya? Tapi jangan sampai kecoklatan banget Kak, karena nanti jangan si bawang bombaynya ini jangan sampai terkaramelize, jadi jangan sampai terlalu gosong. Jadi ini ciri-cirinya nih ya Kak Putri, kalau misalnya Sassy Lovers selain baunya harum, ini bisa dilihat dari tekstur si bawang putihnya ini. Jadi bawang putihnya itu warnanya jadi agak sedikit bening, nah itu menandakan si bawang putihnya itu sudah matang. Udah ada yang absen lagi belum Kak Putri? Ada nih, Tania dari Karawang Kak Resi. Halo Tania, Karawang. Oh ya nih Sassy Lovers, kalau misalnya mau bikin pastanya ini, Sassy Lovers boleh siapkan oven di suhu 170 derajat Celcius, karena nanti pastanya ini akan kita panggang. Ada pertanyaan nih dari Kak Naufal Kak Resi, kakak masak apa? Gitu. Nah, jadi kali ini kita buat pasta ayam panggang saus creamy. Nah, ini kita di step yang awal, jadi kita baru menumis si bawang bombay dan juga bawang putih. Nanti kita lagi nunggu nih sampai dia harum. Kalau misalnya udah harum, baru nanti akan kita masukkan si ayam yang sudah kita potong-potong tadi. Nur nih Kak, Nur. Halo Nur. Dining Room. SBY hadir katanya. Surabaya ya? Halo Surabaya. Jauh banget ya Surabaya. Nah, Mbak Desi. iya.
mau nanya nih Boleh katanya. banget. Apa namanya? Kalau seumpamanya nggak ada pasta, kita pakai apa lagi nih Mbak Resi selain Kalau pasta? ini kan kita menggunakan pastanya jenis fusilli. Nah, ini mau diganti jenis-jenis pasta lainnya, mau diganti farfalle yang warnanya yang bentuknya lebih lucu, mau diganti makaroni atau mau diganti spaghetti, fettuccine boleh. Tapi kalau misalnya di rumah nih mau versi low budget lagi ya, Kak. Kalau misalnya nggak mau pakai pasta bisa menggunakan mie telur, itu juga bisa. Oh, berarti bisa pakai mie telur buat anak kosan nih ya Kak Iya, Resi betul ya? banget. Ada yang bilang kayak gini nih Kak Resi, dari Yoda, ngefans banget sama Kak Resi Wah, deh. halo Kak Yoda. Aduh. Kak Yoda apa kabar? Absen nih Kak Resi. Dari Sislia Manopo, Kebun Jeruk hadir. Cecilia Manopo. Halo, Kebon Jeruk. Lalu Matapura Kak, Matapura Kalimantan Selatan ya? Wah, Ridwan ya? Matapura. Hadir. Halo Ridwan. Jauh ya Kak dari Kalimantan. Jauh banget. Nah, ini untuk Sase Lovers yang udah bergabung, kalau misalnya mau request, jadi minggu ini nih di hari Senin, Rabu dan juga Jumat kita itu temanya kreatif dan anti bosan mengolah ayam. Jadi kalau misalnya mau request dibuatin menu-menu kreatif ayam lainnya boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar karena nanti akan coba kita bawakan di hari Rabu dan juga Jumat mendatang. Di jam yang sama ya Sase Lovers, jam 2 siang. Nah, ini sudah warnanya sudah berubah. Si ayamnya sudah matang, bisa langsung kita tambahkan wortel, buncis, dan juga jagung. Nah, ini kalau misalnya sayurannya mau ditambah atau mau dikurangin atau mau diganti dengan yang lainnya itu boleh banget Sase Lover. Tapi kan di sini kita tuh sudah ada hitungan jumlah kalorinya nih Kak. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nanti Sase Lovers mau merubah pastanya atau mau merubah jenis sayurannya, itu mungkin nanti perhitungannya akan berubah lagi. Berarti buat orang diet jangan takut nih ya Kak. Iya kalau betul. mau masak ini. Ini tuh buat menu sarapan cocok, atau mau untuk menu tengah malam juga cocok banget nih Sase Lovers. Ada proteinnya, lalu ada lemaknya dan ada karbohidratnya juga dari si pastanya ini. Nih Mas Yansen nih kayaknya hadir terus nih Oh kalau iya, kita Jansen itu selalu hadir kursus untuk masak. nonton kursus Dia nanya masak. nih Kak Resi, boleh nggak menggunakan pasta sejenis yang gluten free gitu? Boleh dong, boleh banget. Pokoknya kalau masak itu nggak ada batasannya nih Sase Lovers, bisa disesuaikan dengan selera Sase Lovers di rumah. Jadi bisa kita buat sekreatif mungkin. Nah, ini udah dicampur semuanya nih Kak. Sekarang kita akan membuat si sausnya. Jadi sausnya itu nggak kita masak di atas api, tinggal kita aduk-aduk aja, kita campur. Kak Resi mau nanya juga dong, ini kan pastanya kan direbus terus dimasak lagi lalu dipanggang nanti ya? Iya. Apakah kita masak pastanya itu nggak harus matang-matang atau harus tetap matang? Nah, ini pertanyaan bagus nih Sase Lovers. Jadi untuk memasak pastanya itu jangan sampai overcook. Jadi cukup al dente aja karena kita masih melewati proses pemasakan lagi, karena nanti akan kita oven dan kita tambahkan dengan si sausnya ini gitu. Jadi kalau misalnya Sase Lovers mau kan di sini menggunakan pasta fusilli, ini kurang lebih untuk cooking time-nya itu 7 sampai 8 menit, tapi di air yang sudah mendidih. Nah, kalau misalnya Sase Lovers mau jenis pasta lainnya itu bisa disesuaikan dengan kemasannya. Kan biasanya di kemasan itu ada prosedur masaknya bagaimana. Nah, itu bisa dikurangin dari jumlah yang tertera di kemasannya. Kalau misalnya di kemasannya ada 8 menit, nah itu bisa dikurangin 6 sampai 7 menit. Itu tergantung pastanya sendiri nggak Iya, sih, Kak? tergantung dari pastanya. Karena kalau misalnya spaghetti dan juga fettuccine itu cukup 4 sampai 5 menit dia udah cukup, Kak. Nah, ini untuk sausnya kita tambahkan susu. Ini susu cair 400 ml, lalu ada keju cepat leleh, dan ini kita masukkan 3 butir telur. Kita aduk-aduk semuanya. Dan kita tambahkan perasanya garam dan juga merica bubuk. Jadi tadi garam dan juga merica bubuknya itu nggak kita masukkan di tumisan si pastanya, tapi kita tambahkan di sausnya. Nah, sausnya ini nanti akan kita siram. Jadi tonton terus nih Sase Lovers videonya. Kak Lihat ya. Resi, Iya. absen lagi nih dari Mulia di Bogor. Mulia Lalu Bogor. ada Fauziah dari Jayapura. Waduh. Wow, jauh banget. Jayapura, halo Jayapura. Mama Iis dari Bekasi juga hadir Iis nih. dari Bekasi, halo. Berarti tuh diaduk tinggal di Iya taruh di betul, mangkuk jadi aja gampang ya? banget kan ya Kak. Jadi tadi cukup ditumis aja.
Udah matang gini, tinggal kita masukkan ke dalam pinggan tahan panas. Ini pinggan tahan panasnya mau yang ukuran besar atau mau yang satu porsi ukuran mini kecil itu juga boleh. Ini tuh sausnya sama kayak saus carbonara nggak sih Kak Resi? Nah ini nih Kak, jadi kalau misalnya saus ini tuh hampir mirip kayak Alfredo ya, karena bahan dasarnya itu ada keju dan juga ada si telurnya nih Sase Lovers, dan juga ada si susunya, jadi beda dari carbonara. Jadi jangan sampai salah nih, carbonara dan Alfredo itu juga beda. Jadi meskipun dia warnanya sama, tapi dia terbuat dari bahan dasar yang berbeda. Kalau misalnya carbonara itu dia terbuat dari telur dan juga parmesan, dan kalau misalnya si satu lagi tadi apa Alfredo itu dia dari krim dicampur dengan butter seperti itu. Nih Mas Ridwan nanya nih Kak Resi, susu apa bisa diganti dengan whipped cream katanya? Kalau misalnya diganti dengan krim masak itu boleh, tapi jangan krim yang untuk cake ya, yang rasanya manis. Kalau menggunakan cooking cream itu boleh. Nih Mas Yansen juga nanya nih Kak Resi, boleh nggak ngerebus pasta pakai microwave katanya? Ngerebus, aku belum pernah coba sih ya Kak, kalau misalnya ngerebus pasta pakai microwave itu bisa atau enggak. Tapi kalau misalnya Sase Lovers pernah coba dan itu berhasil, nggak masalah, yang penting si pastanya itu matang. Betul. Apa kita perlu bikin kitchen test eksperimen ya Kak? Kita buat Boleh pasta, boleh tuh. masaknya menggunakan Pakai microwave. microwave. Nah ini tinggal kita siram kayak gini aja nih Kak. Itu harus sampai nutupin si pastanya Iya, atau enggak? sampai si pastanya agak sedikit tertutup seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita bake atau kita panggang di suhu 170 derajat Celcius ini selama kurang lebih 30 menit. Oke, ini langsung aja kita masukin ke oven dulu ya. Kak Resi, Bu Ya. Nur nanya nih, bahan sausnya apa aja ya? Terlalu cepat. Oh ya, terlalu cepat ya Sase Lovers, boleh aku ulangin. Jadi tadi untuk sausnya di sini kita menggunakan 400 ml susu cair, lalu kita tambahkan dengan keju cepat leleh itu 100 gram. Kita tambahkan lagi 3 butir telur dan juga tadi menggunakan 3/4 sendok teh garam dan juga 1/4 sendok teh merica bubuk. Nah, tadi kan kita menggunakan keju cepat leleh. Kalau misalnya mau menggunakan keju mozzarella itu juga boleh banget nih Sase Lovers. Nah, ini kita beresin dulu ya Kak ya. Kak Resi, Mas Ya. Yoda nanya lagi nih, request maksudnya. Request, Bikin boleh. ayam kodok dong Kak, aku mau lamaran soalnya. Ayam Boleh kodok banget tuh nih, apa lamarannya pakai ayam kodok ya, boleh banget. Nanti sebenarnya kalau misalnya ayam kodok kita bawakan di live pasti itu prosesnya lama banget. Kalau misalnya Mas Yoda nih udah gak sabar banget pengen ngeliat, kita sudah ada di kanal YouTube Sajian Sedap. Jadi bisa langsung aja kunjungi YouTube channel Sajian Sedap. Betul. Nih Kak Resi, pertanyaan lagi nih dari Mbak Ratna, api atas bawah Kak. Iya, kita menggunakan api atas bawah. Biar matangnya tuh lebih merata Iya, gitu matangnya ya, Kak itu Resi, ya? merata. Waduh, Betul banget Kak. ada ucapan selamat udah lulus nih dari Mbak Dian nih. Ya Kak ampun. Resi. Lulus apa ya? Lulus apa nih? Lulus apa nih? Terima kasih Kak Dian. Kata Mbak Masayu, nggak sabar nih nunggu hasilnya, sudah tercium aromanya ya. Betul, apalagi yang di sini ya. Aroma daring nih. Kalau di Baunya daring sini ya Mbak. Karena tadi di sini tuh kita udah buat duluan karena dia kan untuk proses pengovenannya itu cukup lama 30 menit. Jadi kita sudah ada yang kita matangkan terlebih dahulu nih Sase Lovers. Absen lagi nih Mbak Resi dari Adrian Depok. Adrian Depok. Adrian tahu Andrian ya? Adrian Adrian. Depok, terus sama dari Mas Irsyad. Mar Irsyad. Mas Irsyad dari Jaksel nih katanya. Wih, anak Jaksel banget ya. Halo Mas Irsyad. Priscila nih Mbak, Kalbar hadir. Wow, jauh banget Kalbar. Halo Terus? Kalbar. Arum Banjarnegara hadir. Banjarnegara juga halo. Wah, ini jauh-jauh ya. Sama satu lagi Mbak Novi dari Cimahi. Mbak Novi dari Cimahi. Halo Sase Lovers semuanya. Nah, ini kayaknya cepet banget ya Kak ya. Karena tadi yang kita masak itu masih dalam proses pematangan. Jadi masih ada 25 menit lagi di dalam oven. Dan ini hasil jadinya nih Sase Lovers. Ada pertanyaan nih Kak dari Boleh? Kak Aminah. Apa tuh Kak?
dicampur mentega yang sudah dicairkan ya Kak Resi? Kalau tadi kita nggak menggunakan mentega yang sudah dicairkan, jadi tadi untuk sausnya itu hanya menggunakan susu cair, lalu ada keju cepat leleh, ada telur, dan untuk rasanya itu menggunakan garam dan juga merica bubuk. Kalau misalnya tadi kita menggunakan margarin, tapi itu untuk menumis si pastanya nih Sase Lovers, untuk menumis si ayamnya. Jadi setelah itu nggak perlu pakai margarin lagi Iya, ya? nggak perlu ditambahkan lagi. Masih ada pertanyaan lagi nih gak nih Kak? Ada nih, Kak Resi, benarkah dari Mas Yansen? Oke. Benarkah al dente berarti cukup sampai setengah matang saja? Iya, pada saat rebus pastanya. Iya, betul banget. Jadi dia jangan sampai overcook dan jangan terlalu mentah banget juga Sase Lovers. Dia itu teksturnya al dente. Jadi kalau misalnya di sini nggak ada contohnya sih ya. Kalau misalnya Sase Lovers itu masak spaghetti. Kalau misalnya dia pada saat proses perebusan bisa kita ambil satu contoh. Kalau misalnya kita potek dan dia masih patah, itu artinya dia masih mentah. Kalau misalnya kita potek dan dia sudah teksturnya itu udah lentur, terus di tengah tuh masih ada satu titik putih, itu artinya pastanya itu masih al dente gitu. Kan biasanya kalau pasta yang aslinya itu kan memang teksturnya tuh al dente ya Kak ya. Cuman kalau misalnya Sase Lovers suka yang matang, itu boleh banget untuk mematangkan si pastanya. Tapi kalau misalnya mau dipanggang lagi seperti ini, itu dianjurkan itu yang al dente, jadi supaya dia itu tidak terlalu overcook pas nanti masuk ke proses pas dimakan tuh enak iya, gitu ya, masih ada nggak lembek teksturnya ya Kak, banget. nggak terlalu bubur gimana ya, kayak benyek gitu. benyek ya, betul, benyek apa ya bahasanya. Ada Ya, nggak pertanyaan terlalu- lagi nih Kak Resi. Boleh. Dari Madani, ini lebih ke request nggak sih? Kak, dipotong hasil dalemannya gimana? Oh iya, boleh. Wah, kita belum ada ininya nih, pisau-pisaunya, kita cari dulu ya pisaunya. Nih, Mas Ridwan juga nanya nih, mana yang baik menumis dengan minyak sayur atau margarin? Tunggu ya Kak, aku cari sendok dulu nih. Oke. Gimana kalau sekalian kita coba aja Kak? Oh boleh. Buat Sase Lovers nih yang ketinggalan nanti resepnya bakal ada di IGTV sama di YouTube-nya Kursus Masak Sajian Sedap. Betul banget. Bisa langsung dicek aja tuh nanti resepnya di situ buat teman-teman yang Aku ketinggalan. hadir nih. dari kanan sekarang. Dari keluar kiri sekarang kanan. Atau Kak Putri mau langsung cobain langsung? Aku ya. Boleh dong, boleh banget. Boleh dong. Langsung maju nih. Langsung aja nih. Masuk, gak apa-apa, masuk. Kita cobain ya. Nah, ini bisa kita ambil. Nah, ini nih, Sase Lovers penasaran yang ada di balik layar tadi ini nih Kak Putri. Halo Sase Lovers. Malu-malu ya sekarang di depan layar. Iya, Nah, beneran. ini cobain Kak. Sekalian review buat Sase Lovers, review jujur ya. Aku cobain ya. Enak. Kok enaknya gitu sih? Enak. Iya dong, karena kan semua resep, jadi sebelum resep-resep ini kita bagikan ke Sase Lovers semua, ini sudah melewati 2 kali proses uji coba. Jadi udah pasti enak dan udah pasti berhasil Sase Lovers. Enak. Approve nih ya. Mau coba di rumah nggak bikin? Mau kalau ada bahannya. Oh, kalau ada bahannya. Nah, ini Sase Lovers juga kalau misalnya ada bahan-bahannya di rumah, di kulkas, langsung aja dieksekusi. Makasih ya Kak Putri. Sama-sama, Langsung Mbak Kak Putri Resi. mau langsung temenin aku pamit atau Sendiri keluar aja. lagi sendiri aja. Oke nih, pokoknya terima kasih untuk Sase Lovers yang sudah menonton kursus masak online hari ini dari awal sampai dengan akhir. Sampai bertemu di kursus masak lainnya. Bye-bye.